Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita sudah berada di ujung tahun ya. Di bulan November, di penghujung ini kita mau ketemu bulan Desember, kita mau bulan Januari gitu ya. Musim hujan, banyak anak yang rentan mengalami penyakit, salah satunya adalah batuk atau batuk pilek lah ya gitu ya. Nah kalau Anda mengalami gitu ya, anak Anda ini ada batuk, pilek dan lain sebagainya, apalagi khususnya batuk gitu ya, yang sudah aduh kok kayaknya udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu batuknya kok nggak reda-reda ya, apalagi sampai napasnya terengah-engah, demam dan lain sebagainya, Anda harus berhati-hati. Mungkin ini bukan batuk biasa ya, ini bisa disebut sebagai batuk rejan. Nah apa sih bedanya antara batuk biasa dengan batuk rejan yang akan kita bahas kali ini? Makanya hari ini kita mau bahas nih seputar batuk rejan pada anak seperti itu ya. Nah sebelum kita ngomongin tentang batuk rejan, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar bapil alias batuk pilek pada anak yang mungkin ini menjadi concernnya orang tua ya. Maksudnya ini anakku batuk pilek harus penanganannya seperti apa? Ini benar nggak sih fakta atau mitos belaka? Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa. Jika anak batuk maka mereka alami pneumonia. Ini sering banget ya gini. Jadi ada dua hal di sini. Pertama adalah batuk, kedua adalah pneumonia. Nah, batuk ini kan sesuatu yang mungkin ya. Mungkin bagi sebagian besar orang tua menganggap batuk adalah hal yang ya lumrah lah ya, yang ringan, yang sering terjadi pada anak. Jadi mereka nggak terlalu menganggap ini sebagai sesuatu hal yang serius, tinggal dikasih obat biasa aja gitu ya. Nah tapi ada yang kedua, pneumonia. Nah ini kan istilah penyakit yang lumayan santer terdengar sewaktu pandemi gitu ya. Dimana orang aduh kalau udah pneumonia itu kayak gini gitu ya. Jadi napasnya terengah-engah gitu, pakai ventilator segala macam, pakai oksigen lah gitu ya, itu sangat mengerikan. Tapi kalau kasusnya pada anak-anak, apakah setiap anak yang mengalami batuk udah pasti nih indikasinya menuju ke pneumonia? Atau sebenarnya nggak semua batuk lah menuju ke pneumonia, mungkin ada beberapa kasus gitu ya pada batuk yang akhirnya berujung pada pneumonia. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Anak batuk harus diberikan obat batuk dan antibiotik. Gini, ini bukan apa-apa ya, tapi gini, ini concernnya kita sebagai orang tua. Kalau kita sudah punya anak pasti kita tahu ya paniknya, khawatirnya orang tua ketika anak mulai demam, mulai batuk dan lain sebagainya. Akhirnya orang tua ya udahlah langsung beli obat batuk aja lah, langsung dikasih antibiotik. Antibiotik kan ini kayak apa ya, obat yang harus diminum gitu ya, harus banget diminum gitu ya, it's a must gitu ya. Tapi apakah setiap anak yang mengalami batuk harus selalu langsung deh dikasih obat batuk, dikasih obat pilek, dikasih antibiotik? Atau kita juga lihat case by case-nya, kasus per kasus, apakah anak ini benar-benar membutuhkan obat batuk, obat pilek, obat demam dan lain sebagainya plus antibiotik, atau konsul ke dokter dulu deh untuk menentukan obat yang tepat seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Batuk pilek bisa diatasi dengan obat yang dijual bebas. Ini berkaitan dengan ya beberapa bulan terakhir ini ya, kita concern pada bagaimana obat yang beredar yang terjadi di masyarakat kita, terutama pada anak-anak, adalah terutama untuk obat batuk pilek demam yang berupa sirup gitu ya. Nah ini menjadi ya lagi-lagi kekhawatiran kita bersama. Makanya jangan deh dijual bebas gitu ya. Jangan beli barang atau obat yang dijual bebas. Tapi kan kadang-kadang orang tua merasa ya udahlah yang paling dekat yang lebih murah gitu ya. Tapi apakah ini bisa berdampak buruk atau bahaya bagi kesehatan anak ketika orang tua karena harus cepat gitu ya, urgent, ya udah beli obat-obat yang ada di dekat mereka tanpa resep dokter? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Minum susu membuat obat batuk pilek tidak bekerja. Aduh, ini sering banget ya. Gimana ya? Ini jadi dilematis ya orang tua. Kenapa dilematis? Karena satu sisi anak ini lagi batuk pilek gitu ya. Sementara anak-anak ini sukanya minum susu. Ini pasti pada bingung semua orang tua ya. Aduh gimana dok, anakku ini batuk pilek, aku mau kasih obat tapi dia minumnya mau susu terus. Nanti kalau minum obat terus minum susu, ya nggak berguna dong obatnya dok. Nah ini sering menjadi pertanyaan banyak ya, banyak sekali orang tua ketika anaknya batuk pilek or sakit apapun lah seperti itu. Nah apakah memang ada hubungan antara susu dan
obat gitu ya. Sehingga akhirnya obatnya tidak bekerja secara maksimal. Nanti akan kita bahas juga ya. Aduh, padahal enak ya susu gitu ya. Tapi kalau hubungannya dengan obat nanti akan kita bahas. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Mitos atau fakta nih, konsumsi madu untuk redakan batuk anak. Nah, gini. Mungkin sekarang ini orang tua lagi khawatir. Lagi takut, lagi was-was untuk menggunakan obat sirup gitu ya. Yang notabene ini obat yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Kenapa takut? Ya karena kasus yang tadi saya sebutkan ya di poin sebelumnya seperti itu. Nah, apakah kemudian ini menjadi indikasi bahwa oke, kayaknya kita convert ke madu dulu deh gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, apakah madu bisa mengatasi batuk? Atau sebenarnya gini, madu ini secara tidak langsung bisa mengatasi, tapi bukan ke batuknya, tapi ke imunitas atau daya tahan tubuh si anak seperti itu ya. Sehingga akhirnya ketika imunitasnya naik, maka tubuhnya akan melawan si batuk ini. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar batuk pilek pada anak. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar bapil alias batuk pilek pada anak. Ya, ini udah November, Desember, Januari, orang tua pada waspada ya. Takutnya anaknya mulai batuk pilek. Makanya kita harus antisipasi dari sekarang mitos-mitos apa saja yang beredar di masyarakat dan faktanya seperti apa ya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Andina Krisnawati Raharjo SPAMK, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat pagi Dokter Andina, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, semoga baik terus ya dok ya. Dokter dan keluarga di rumah juga baik terus, amin gitu ya. Amin. Oke dok, sebelum kita membahas tema kita seputar batuk rejan, kayaknya apa ya batuk rejan ya? Kita membahas terlebih dahulu ya. Kita akan membahas mitos fakta seputar bapil batuk pilek pada anak. Yang pertama adalah kalau anak batuk udah pasti mereka ini mengalami pneumonia. Aduh, ini nyebutnya aja susah ya. Pneumonia ini kan satu istilah penyakit yang lumayan terkenal selama pandemi ya dok ya. Dan orang-orang tuh pada takut. Iya. Sementara sekarang ada yang bilang, wah kalau batuk mungkin karena mengarah dari pandemi juga ya, jadi kayak itu pneumonia bun, itu pneumonia ma gitu. Waduh, orang tua mana yang tidak panik gitu ya. Nah gimana nih dok? Iya, jadi memang kayaknya kita selama pandemi ini jadi lebih pintar dibanding sebelumnya ya, khususnya terkait mengenai kesehatan. Betul. Jadi batuk-batuk sedikit orang tua biasanya sudah mulai khawatir, aduh ini anak saya pneumonia atau bukan ya gitu. Jadi sebenarnya tidak semua batuk-batuk itu sudah pasti pneumonia, karena batuk sendiri penyebabnya macam-macam ya. Kemudian lokasinya dari infeksinya pun berbeda-beda gitu. Jadi batuk itu hanya salah satu dari gejala yang merupakan salah satu tanda dari kita biasanya menemukan ada infeksi di saluran pernafasan. Nah, pada umumnya sebenarnya yang biasanya kita temukan itu paling banyak adalah ISPA. ISPA itu adalah infeksi di saluran pernapasan atas ya, jadi dia sifatnya akut. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai pneumonia, ini justru kita sudah berbicara mengenai infeksi di saluran pernapasan bawah. Prevalensi atau angka kejadiannya sebenarnya itu kalau kita bandingkan dengan ISPA masih lebih mayoritas banyak kejadian ISPA dibandingkan infeksi saluran pernapasan bawah. Jadi tidak semua batuk itu pneumonia ya, dan pneumonia sendiri pun dia punya tanda-tanda tambahan gitu. Jadi misalnya sudah sampai timbul demam tinggi yang terus-menerus, tidak kunjung turun atau sembuh, atau bahkan gejala beratnya adalah bisa sampai timbul sesak nafas. Jadi tidak semua batuk itu pneumonia ya, gitu mungkin Mas Raden. Oke, jadi selama pandemi mungkin kita googlingnya lebih banyak gitu ya, lebih banyak insight, input, tapi jangan terlalu parno juga akhirnya self-diagnose bahwa ini adalah pneumonia juga gitu ya. Tetap harus konsultasi ke dokter anak untuk mengetahui apa penyebabnya dan apa indikasi penyakitnya ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Anak batuk harus diberikan obat batuk dan antibiotik. Nah gimana ya dok? Pokoknya sekarang ini udah
udah template banget ya, udah pakemnya orang tua. Ya udah kalau batuk pilek mah udah kasih obat batuk sama antibiotik gitu. Iya, betul. Sama ya, kita kembali lagi tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi penyebab dari batuk-batuk ini kan macam-macam ya. Biasanya memang penyebabnya bisa ke arah infeksi ataupun non-infeksi. Non-infeksi apa? Bisa saja sebenarnya batuk-batuknya hanya karena alergi. Berarti kalau kita tidak berbicara mengenai infeksi, tentunya kita tidak akan ada tempat untuk pemberian antibiotik. Karena antibiotik itu adalah obat infeksi untuk bakteri. Sama, kalau kita berbicara mengenai batuk yang disebabkan oleh karena infeksi pun, sebenarnya tidak mesti semuanya penyebabnya karena bakteri. Jadi bisa saja mungkin penyebabnya hanya karena virus gitu ya. Mungkin saja bakteri memang di situ gitu. Jadi penyebabnya masih macam-macam. Jadi tidak semua harus diberikan antibiotik. Kemudian untuk obat batuk bagaimana? Nah, untuk obat batuk sendiri juga sama ya. Jadi tidak semua batuk itu harus diberikan obat batuk juga. Karena sekali lagi saya bilang nih, batuk itu adalah hanya salah satu gejala. Jadi kita sebenarnya tidak boleh takut dengan gejala batuk ini. Karena apa? Karena batuk ini sebenarnya teman loh, dia kawan bukan lawan. Karena apa? Batuk itu sebenarnya adalah salah satu responnya tubuh. Jadi tubuh malah mengeluarkan nih kekuatannya atau mengeluarkan nih daya tahannya dia nih untuk mengatasi problem yang sedang dicurigai masuk. Misalnya, pada saat itu ada zat-zat asing yang dicurigai oleh tubuh akan menimbulkan bahaya pada tubuh, itu pasti tubuh akan memberikan respon untuk mencoba mengeluarkan. Nah, kalau batuk sendiri nih, itu biasanya masuk tuh zat asingnya, entah debu, atau misalnya kotoran, atau mungkin kuman, baik bakteri maupun virus, ke dalam saluran pernapasan biasanya masuk melalui mulut ya. Tubuh akan memberikan respon, pengennya apa? Pengennya dikeluarin. Caranya gimana? Caranya ya dengan mengeluarkan keluhan batuk ini tadi. Karena kalau batuk tuh pasti dia harapannya dari saluran napas terus terlempar keluar ya. Dari sini sebenarnya tubuh ingin supaya si zat asing yang tidak baik untuk tubuh ini tidak masuk ke dalam. Jadi jangan justru begitu anak batuk itu dihilangkan refleks batuknya atau respon batuknya. Karena sebenarnya ini justru tubuhnya lagi berusaha memperbaiki fungsi tubuhnya sendiri. Jadi justru jangan dihilangkan ya respon yang sebenarnya dikeluarkan oleh tubuh untuk mempertahankan keseimbangan supaya tubuh kita tetap sehat. Jadi begitu tuh mungkin penjelasan dari saya mengenai penjelasan yang sangat luar biasa nih. Ya. Dokter Andina yang sangat luar biasa ya. Jadi batuk itu kalau di awal-awal ya itu kawan ya, bukan lawan. Itu respons tubuh untuk mengenali virus asing ya atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke dok, selanjutnya yang ketiga adalah, nah ini banyak banget. Batuk pilek bisa diatasi dengan obat yang dijual bebas. Ini karena mungkin banyak banget yang akhirnya berpikir ya udahlah kan batuk pilek aja sepele, ya udah pakai obat yang dijual bebas gitu. Nah sebenarnya itu aman nggak sih dok? Apalagi ya baru-baru ini ya dok ya kita tahu ya ada obat dia demam segala macam yang sirup dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa berdampak gitu nggak sih dok? Agak takut juga nih orang tua, gimana nih dok? Ya, betul. Jadi beberapa bulan terakhir ini ya, dari Agustus sampai November saat ini memang kayaknya orang tua di rumah lagi cemas ya, lagi kewaspadaannya juga cukup tinggi mengenai obat-obatan sirup. Karena kita tahu sejak Agustus sampai sekarang itu kita menemukan ada kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang dicurigai disebabkan oleh karena intoksikasi dari pelarut tambahan di dalam sediaan sirup. Jadi kalau kita mau menjawab mitos atau fakta yang berikut ini, apakah bisa nih batuk pilek diatasi dengan obat yang dijual bebas? Nah sebenarnya kalau kita mengikuti himbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait penanganan atau tata laksana batuk, ini tidak disarankan untuk membeli obat-obat bebas atau istilah medisnya adalah obat OTC, over the counter. Karena apa? Satu, kita tidak tahu penyebab batuk ini sebenarnya apa. Apakah hanya karena alergi atau memang karena ada infeksi di situ? Kemudian obat batuknya yang mana yang harus dipilihkan sesuai dengan kondisinya, itu biasanya tidak bisa diberikan tepat indikasi atau tepat sasarannya kalau tidak dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing. Kemudian juga yang kedua apa? Sudah pasti itu akan tidak tepat dosis. Karena apa? Kalau pada anak-anak kita memberikan dosis obat-obatan itu berdasarkan kilogram berat badan supaya benar-benar sesuai dengan metabolisme tubuh anak ya.
Nah, kalau kita perhatikan, obat-obatan yang dijual OTC atau bisa dibeli bebas, itu sebenarnya untuk dosisnya hanya sesuai rentang usia. Jadi sebenarnya ini hanya untuk memudahkan ya. Biasanya kalau kita mau lihat nih, ada yang di bawah 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun begitu ya. Nah, padahal apakah kita yakin, misalnya saya ambil contoh, anak umur 5 tahun, apakah semua anak umur 5 tahun itu berat badannya sama? Belum tentu ya. Jadi makanya ini akan beresiko untuk penggunaan obat-obatan ini tidak sesuai dengan dosis dan pasti punya efek samping pada tubuh apabila kita berikannya tidak sesuai dengan dosis maupun tidak tepat indikasi. Jadi mungkin kejadian gagal ginjal akut saat ini mungkin menjadi pembelajaran nih untuk orang tua di rumah. Supaya apa? Supaya lebih waspada dan tidak membeli obat sembarangan, tidak membeli obat bebas, terutama apa? Tidak membeli obat di tempat yang tidak disarankan atau bukan merupakan sumber resmi. Karena obat yang sudah resmi saja punya nih efek samping, apalagi sekarang mungkin kita bisa dapat obat di mana-mana ya, kita tidak tahu tuh apakah obatnya asli atau palsu, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing untuk penggunaan obat-obatan agar tepat indikasi dan tepat dosisnya juga tentunya. Oke ya, jangan hanya berpatokan pada harganya murah nih Bun gitu ya. Jangan gitu ya. Ini kalau udah kena dampak buruknya, cost-nya bisa jauh lebih tinggi. Jadi tetap harus konsultasi ke dokter ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih dok. Nah ini juga katanya kalau anak batuk pilek dikasih obat jangan minum susu, nanti fungsi obatnya nggak berfungsi gitu dok. Gimana sih? Bener nggak sih dok seperti itu? Ini jadi dilema nih orang tua. Betul, ini sebenarnya menjadi pertanyaan banyak orang tua ya. Dan sebenarnya banyak yang juga sudah punya keyakinan masing-masing nih, saya yakin gitu ya. Jadi susu gimana sih dok? Sebenarnya boleh nggak ya dok? Minum susu dulu sebelum minum obat apapun gitu ya, obat-obatan, karena ada kepercayaan bahwa jika minum susu kemudian setelahnya minum obat-obatan maka efek dari obat itu akan dinetralisir sehingga dia tidak punya daya kerja yang maksimal atau bagus. Sebenarnya jawabannya adalah tergantung obat apa yang kita berikan pada si kecil. Karena memang ada obat-obatan yang tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan susu. Misalnya apa? Misalnya antibiotik golongan tetrasiklin atau quinolon, itu dia memang tidak disarankan dikonsumsi berbarengan atau bersamaan dengan susu. Karena apa? Kalsium dalam susu itu dapat mengikat zat aktif yang ada di dalam obat-obatan tersebut, sehingga justru dia tidak bisa diserap di usus. Nah ini benar nih yang tadi dinyatakan bahwa akhirnya obatnya tidak bisa bekerja secara maksimal karena akhirnya zat aktifnya dibuang gitu ya. Tetapi ada obat-obatan yang justru disarankan dikonsumsinya itu berbarengan ataupun setelah minum susu. Kenapa? Karena justru kita butuh kalsium dan kalium dari susu supaya obat-obatan ini bekerja maksimal. Misalnya kita ambil contoh obat-obatan steroid gitu ya. Nah di sini memang steroid itu punya efek menghilangkan kalium dan kalsium dalam tubuh. Jadi kalau kita konsumsinya bersama susu, kalsium dan kalium dalam susu itu bisa menggantikan kalsium dan kalium yang dibuang oleh obat kortikosteroid ini. Atau misalnya obat batuknya ya, batuk-batuknya ini disebabkan karena peradangan. Ada obat-obatan antiinflamasi atau anti peradangan non-steroid atau NSAID istilah medisnya. Ini justru yang memang dikonsumsinya sebaiknya itu minum susu terlebih dahulu. Karena apa? Diharapkan susu bisa melapisi lambung sehingga kita tidak ketemu nih sama efek samping dari obat ini yang bisa membuat tidak nyaman pada saluran cerna si kecil. Misalnya jadi perut, mual atau muntah. Jadi kembali lagi, ini mitos atau fakta? Tergantung ini untuk obat-obatan apa. Untuk baiknya bagaimana? Sebaiknya ditanyakan dan dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing supaya tidak salah arah ya. Karena ada memang yang tidak boleh, tetapi ada justru yang disarankan. Gitu Mas Raden. Jadi itulah pentingnya konsultasi ke dokter ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Jangan sampai kebalik gitu ya dok ya. Oke dok, yang terakhir nih dok. Ini selain minum susu, ini orang juga ngomongin tentang minum madu gitu ya. Konsumsi madu ini sebenarnya bisa membantu meredakan batuk atau sebenarnya bukan di batuknya sih, tapi ke imunitas tubuhnya yang ada secara tidak langsung mengurangi batuk. Gimana nih dok?
Iya, apalagi akhir-akhir ini ya, kayaknya Ya, orang tua lagi khawatir banget mengenai betul, obat sirup ya. betul, Jadi betul. kayaknya kita agak beralihnya ke non farmakologis atau non obat-obatan. Jadi sebenarnya untuk madu ini sendiri, kalau lagi ya saya kembalikan kepada eh, pengobatan berbasis bukti atau evidence based medicine dari rekomendasi tata laksana atau penanganan batuk yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di sini rekomendasinya untuk madu adalah madu boleh saja diberikan sebagai salah satu penanganan batuk. Karena dari penelitian sebenarnya kalau kita bandingkan dengan placebo itu kalau kita nggak kasih apa-apa ya, misalnya kita kasih air nih, yang satu mengandung madu, yang satu hanya murni air saja gitu ya. Ternyata yang diberikan madu ini sebenarnya lebih efektif tuh untuk membantu meringankan keluhan batuknya atau keluhan infeksi di saluran pernafasannya dibandingkan yang tidak diberikan apa-apa atau yang diberikan placebo ini. Tetapi penelitian lebih lanjutnya sendiri sebenarnya memang belum ada data yang cukup banyak ya. Jadi mungkin kita masih melihat atau mengkaji lebih lanjut, tetapi diperbolehkan kok untuk diberikan madu dibandingkan dengan kita tidak memberikan apa-apa. Dan juga memang pemberian madu ini juga seperti Mas Raden katakan ya, jadi memang dia juga punya tempat tuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Jadi di sini bisa tuh untuk membantu supaya daya tahan tubuh anak ini bekerja maksimal. Kita berharap kita tidak perlu memberikan obat-obatan medis, hanya cukup dengan kita meningkatkan daya tahan tubuh anak, tubuh bisa mengatasi apapun yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung di dalam tubuh. Begitu. Oke ya, jadi ada manfaatnya ya. Oke, terima kasih Dokter Andina sudah terjawab ya ini mitos atau fakta seputar batuk pilek pada anak. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin tentang batuk rejan ya Dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas topik kita hari ini, hati-hati batuk rejan pada anak. Waduh, batuk rejan itu apa ya? Mungkin selama ini dengarnya batuk, tapi batuk rejan apa? Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andina Krisnawati Raharjo SPAMK, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dok, kita lanjut lagi. Batuk rejan gitu. Batuk rejan ini yang seperti apa? Taunya kita selama ini mengejan ya. Tapi kalau batuk rejan ini gimana sih Dok maksudnya? Ya, jadi batuk rejan ini namanya bermacam-macam sekali ya. Mungkin para orang tua di rumah tuh mengenalnya salah satu dari banyak aliasnya ya. Jadi ada yang menyebut batuk rejan. Dalam istilah medis kita menyebutnya sebagai pertusis. Atau bisa juga dikatakan whooping cough atau bahkan ada yang menyebut dia sebagai batuk 100 hari. Jadi namanya banyak sekali ya. Jadi batuk rejan ini nih sebenarnya khasnya adalah ditandai dengan batuk yang intensitasnya itu berat, kemudian dia intens sekali dan juga berulang-ulang, sifatnya paroksismal. Paroksismal itu apa? Dalam waktu singkat tuh dia benar-benar berulang cepat dan banyak frekuensinya. Jadi benar batuk-batuk terus-menerus gitu ya. Bahkan kita bisa lihat bahwa anak benar-benar terlihat kepayahan. Kalau misalnya nih kita melihat anak di rumah sedang batuk gitu, kan biasanya batuk cuman sesekali ya, tapi kalau ini benar-benar kayaknya tidak berhenti satu episode batuk. Bisa kita temukan dia sekali batuk itu 5-10 kali repetitif terus. Bahkan kadang-kadang wajah anak sampai terlihat kemerahan, atau bahkan justru karena dia batuk-batuk terus tidak sampai bisa menghirup nafas dulu, itu kadang kita bisa sampai lihat dia wajahnya jadi kebiruan atau bahkan bibirnya juga tampak kebiruan atau cyanosis. Lalu bagaimana bentuk beratnya? Bentuk beratnya bahkan kadang-kadang kita bisa sampai lihat bintik-bintik perdarahan kecil di wajah ataupun di mata ya. Dan biasanya sehabis batuk itu anak bisa sampai muntah. Jadi memang khas sekali. Kita bisa kok curiga gitu. Duh, jangan-jangan anak kita batuk rejan nih atau misalnya pertusis nih gitu, karena dari penjelasan saya tadi pasti para orang tua di rumah sudah bisa punya gambaran. Pokoknya batuk terus-menerus, nggak berhenti-berhenti, kayaknya kepayahan dalam satu kali nafas, bahkan bisa berujung muntah di belakang. Oke. Tapi sebenarnya penyebabnya ini hampir sama dengan batuk-batuk yang umum terjadi atau berbeda kasus, atau pada anak mungkin bisa saja berbeda pada kasusnya tiap anak gitu Dok?
Oke, kalau penyebabnya sendiri memang dia khusus ya. Jadi dia berbeda nih dengan penyebab-penyebab infeksi bakteri maupun virus dari ISPA biasa. Jadi untuk pertusis atau batuk kerjaan ini sendiri penyebabnya adalah karena Bordetella pertussis nama kumannya, tetapi berbeda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain penyebabnya kan karena kumannya nih gitu ya. Tapi kalau pertussis ini karena toksin dari kumannya atau zat racun dari si kuman Bordetella pertussis ini yang menyebabkan sampai timbul keluhan atau penyakit batuk kerjaan. Penyebabnya berbeda sekali dengan ISPA-ISPA yang lain begitu. Oke. Tapi kalau untuk dari gejalanya tadi dokter udah mention beberapa sebenarnya. Tapi maksudnya kan kadang orang tuh nggak ngerti ya gejala, ya batuk aja gitu. Kalaupun akhirnya belum sembuh ya karena mungkin belum sembuh aja gitu kan. Padahal itu udah lama ya, udah lebih dari berapa hari gitu kan. Nah, gimana tuh, Dok? Mungkin ada yang spesifik gejalanya atau gimana? Iya, betul. Jadi memang awal dari si batuk kerjaan ini sebenarnya dia akan berjalan sama seperti batuk biasa ya atau ISPA biasa. Jadi di awal dia tidak terlalu terlihat nih gejala khas dari si batuk kerjaan sendiri. Jadi biasanya 1-2 minggu awal gejalanya persis seperti anak sedang batuk pilek biasa ya. Karena ya batuk-batuk biasa, kadang-kadang ada demam tapi tidak terlalu tinggi gitu ya. Disertai juga dengan kadang-kadang hidung meler ataupun bisa tersumbat. Tetapi ini berlangsungnya cukup lama nih, sudah lebih dari 2 minggu tidak kunjung sembuh, bahkan intensitasnya menjadi lebih berat gitu ya. Jadi batuk-batuknya yang tadinya kayaknya biasa saja, tidak terlalu sering, tiba-tiba begitu masuk nih periode 1-2 minggu dari awal muncul gejala, mulai intensitasnya naik, intensitasnya menjadi berat gitu ya. Kemudian tadi ya dalam 1 kali tarikan nafas itu dia bisa 5-10 kali batuk. Biasanya anak kita itu batuk itu 1 kali nafas nih, saya contoh ya, ini saya lagi di rumah, jadi tidak pakai masker, batuk nggak apa-apa ya gitu, saya sendiri nih gitu ya. Jadi misalnya biasanya anak tuh kalau batuk gini, dah selesai gitu ya. Tapi kalau ini 1 kali tarikan nafas terus dia terus nggak berhenti tuh gitu. Jadi dalam 1 kali tarikan nafas tuh repetitif tuh 5-10 kali batuk-batuknya. Habis itu kadang-kadang kita bisa lihat wajahnya sampai merah sekali. Makanya biasanya batuk kerjaan ini juga punya nama lain namanya whooping cough. Whooping cough itu kita bisa mendengar suara melengking di akhir batuk gitu ya. Kenapa? Karena dari batuk-batuk dalam 1 tarikan nafas ini begitu anak mengeluarkan nafas, di situ kan ada proses infeksi ya peradangan yang menyebabkan ada pembengkakan di saluran nafas. Pada saat dia mengeluarkan nafas, udara yang melewati pita suara itu pita suara yang membengkak, terus dia jadi menyempit, akhirnya menimbulkan suara melengking atau yang dikenal dengan nama whooping cough tadi. Jadi dia udah gitu ya. Jadi terakhirnya ada tuh suara melengkingnya. Jadi memang kalau 1 kali kita sudah pernah mendengar pertusis atau batuk kerjaan, gak akan lupa deh suaranya bagaimana dan tipenya bagaimana. Karena ini berbeda sekali gejalanya dengan si batuk pilek biasa. Dan itu tadi ya, jangkanya cukup panjang. Jadi setelah 1-2 minggu, baru tuh dia mulai intensitasnya menjadi lebih berat gitu. Oke, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah anak-anak ini kan sekarang sudah mulai bisa bermain sama teman-temannya. Nah, kalau akhirnya ada anak yang mengalami batuk kerjaan dan akhirnya kadang-kadang anak diedukasi agak tetap gitu ya, Dok ya. Akhirnya ada teman-temannya nular apa enggak. Nah, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini batuk kerjaan pada anak. Kalau Anda punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andina Krisnawati Raharjo SPAMK, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dok, kita lanjut lagi. Yang namanya anak pasti suka bermain sama anak-anak yang lain. Nah, kalau ada anak yang batuk, meskipun orang tua udah dibantu deh, nanti kalau batuk tutupin ya. Ya namanya anak-anak ya, udah ditutupin tangannya tetap aja salaman, pegang-pegangan gitu. Itu menular nggak sih, Dok, sebenarnya batuk kerjaan sama dengan batuk yang umumnya atau gimana tuh? Iya, betul. Jadi pertusis ini sendiri atau batuk kerjaan ini memang sangat menular ya.
penularannya itu benar-benar gampang sekali lagi. Aduh. Jadi penularannya itu melalui udara nih. Hmm. Jadi melalui kontak langsung dengan droplet dari orang yang sedang sakit batuk kerjaan ini. Jadi misalnya ada anak teman main sebayanya yang sedang batuk-batuk dan ternyata penyebabnya adalah karena batuk kerjaan, kemudian anak kita kontak, itu sangat gampang sekali penularannya ya. Apalagi misalnya ternyata anak kita belum sampai punya perlindungan terhadap pertusis atau batuk kerjaan ini, itu resiko penularannya 75-100%. Jadi memang kita kategorikan apa? Penyakit yang sangat menular gitu ya. Jadi memang ini cukup menjadi hal yang harus dikhawatirkan oleh orang tua di rumah. Oke, kalau kasusnya adalah menular nih dok, dan sangat menular ya tadi dokter Andina menyebutkan, sebenarnya ketika anak kan mau tidak mau juga selain teman mereka akan ketemu anggota keluarga juga di rumah ya, entah mama papanya, kakek neneknya. Nah, apakah ini juga ada indikasi bahwa ini bisa menular pada orang dewasa dan batuk kerjaan bisa juga terjadi pada orang dewasa atau enggak ini hanya untuk anak-anak gitu ya? Atau gimana sih dok? Oke. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa populasi kelompok-kelompok yang rentan tertular begitu ya. Yang pertama adalah ibu hamil. Ibu hamil terutama kalau sudah trimester 3 ya atau sudah menuju kelahiran itu dia berisiko lebih tinggi untuk tertular batuk kerjaan ini. Yang kedua adalah tentunya populasi anak, terutama anak dengan usia yang lebih kecil. Misalnya dia di bawah 1-5 tahun. Ini resiko tertularnya lebih besar. Kenapa? Karena kembali lagi ya, populasi anak itu sendiri saja daya tahan tubuhnya itu memang belum sempurna, apalagi anak yang usianya tuh lebih kecil. Jadi pada usia kurang dari 1-5 tahun itu dia berisiko lebih besar untuk tertular dari penyakit batuk kerjaan ini. Kemudian yang ketiga apa? Anak-anak ataupun orang dewasa yang sedang dalam kondisi imunokompromis. Imunokompromis itu kekebalan tubuhnya sedang rendah. Misalnya apa? Misalnya anak ataupun orang tua yang sedang dalam terapi, misalnya kemoterapi atau radioterapi untuk penyakit kanker ya, atau misalnya anak ataupun orang dewasa yang memiliki penyakit autoimun ya, atau yang terakhir adalah baik anak maupun dewasa yang belum mendapatkan proteksi dari vaksinasi, karena vaksinasi pertusis ini sudah ada loh. Jadi dia lebih rentan untuk terkena apabila ternyata ada anggota keluarga yang mengalami batuk kerjaan. Kemudian kontak dengan populasi-populasi tadi itu berisiko tinggi untuk tertular baik anak maupun dewasa. Oke. Nah sebenarnya kalau akhirnya terjadi pada anak dan menular kata ya nauzubillah min dzalik ya, nggak semoga menular. Tapi kalaupun akhirnya terjadi pada kasus ini, bisa nggak sih maksudnya ditangani dulu dari beberapa gejala tadi yang sudah disebutkan oleh dokter Andina? Maksudnya ini bisa ditangani dulu di rumah nggak sih gitu ya? Biasanya kan orang tua ya, nggak tahu sih kalau untuk anak-anak, biasa kalau orang dewasa itu kayak kecap dikasih jeruk nipis atau diminumin air hangat, itu bisa nggak sih dok? Maksudnya kalau untuk batuk kerjaan, atau sebenarnya kalau udah batuk kerjaan itu kan sampai yang whooping cough tadi yang sampai melengking gitu ya, berapa oktav gitu ya, gitu ya. Itu tetap nggak bisa, harus segera dibawa ke dokter gitu dok. Oke, tetap ya di rumah tuh harus ada pertolongan pertama dulu. Jadi apa nih yang harus orang tua lakukan gitu? Yang pertama ini berlaku sih sebenarnya untuk semua batuk, tidak hanya sekedar batuk kerjaan ya, apalagi terutama batuk kerjaan. Jadi yang pertama tetap kita harus perhatikan hidrasi atau cairannya. Jangan sampai apa? Jangan sampai anak jatuh pada kondisi dehidrasi. Nanti kita punya PR lebih selain mengatasi kondisi batuk kerjaannya sendiri. Apalagi misalnya kondisi anak yang setelah batuk-batuk ini sampai muntah, resiko dehidrasi juga menjadi lebih besar. Jadi perhatikan kebutuhan cairannya. Cairan apa yang diberikan? Kalau bisa kita utamakan air putih. Kalau bisa air putih hangat akan lebih baik ya. Kemudian yang kedua, selain hidrasi atau cairan adalah tentunya nutrisi ya. Kita tidak mengharapkan banyak dan muluk-muluk kok mengenai nutrisi pada anak yang sedang sakit. Karena kita saja sebagai orang dewasa kalau sedang tidak enak badan tuh rasanya nggak mau makan apa-apa, pengennya tiduran aja, lemes gitu ya. Tapi kita juga tetap harus menjaga nih nutrisinya. Jadi kita berikan dalam porsi sedikit-sedikit saja tetapi sering. 2-3 jam sekali kita kasih walaupun dalam porsi kecil gitu ya. Kemudian misalnya di luar keluhan batuk nih, ada timbul keluhan demam karena termasuk salah satu gejala dari penyakit batuk kerjaan. Kita boleh lakukan apa? 1, kita kompres pakai air hangat misalnya gitu ya.
kemudian kita berikan pakaian yang nyaman gitu. Kalau misalnya mau diberikan tadi nih sesuai mitos atau fakta yang sudah kita jawab di awal, misalnya mau memberikan madu boleh-boleh saja. Tetapi memang sebaiknya setelah itu harus segera dibawa ke sarana pelayanan kesehatan terdekat. Karena apa? Penanganan utama dari penyakit batuk kerjaan ini itu adalah pemberian antibiotik ya. Dan kemudian juga harus dilakukan pemantauan mengenai ada tidak tanda-tanda bahayanya. Perlu tidak dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan, misalnya perlu tidak dilakukan pemeriksaan darah atau misalnya sampai pada foto ronsen dada ya. Jadi penanganan ini itu sudah harus dilakukan di sarana pelayanan kesehatan. Jadi pertolongan pertama dilakukan, tetapi jangan kebablasan ya. Ayo segera dibawa lagi periksa ke dokternya masing-masing begitu. Ya, jangan ngandelin ya dok ya, maksudnya ya udahlah udah diginiin kok udah nggak usah ke dokter, nggak gitu juga ya, kasihan anaknya ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ngomongin tentang pengobatannya, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari siapa, kita lihat terlebih dahulu. Loh, dari Ibu Andina juga nih, sama ya namanya ya. Oke, dok, jangan-jangan dokter Andina nih yang ngirim, bukan ya? Dari Ibu Andina sama nih ya, mungkin karena ada relate ya. Dok, anak saya usia 5 tahun. Sudah beberapa hari ini batuk kering sampai kadang seperti mau muntah. Waduh, kering ya karena nggak ada dahaknya ya. Saya kasih obat batuk sirup tapi belum membaik. Sebaiknya dikasih obat apa dan makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Andina. Dokter Andina akan menjawab. Nah, gimana nih dok? Ini ya, agak lucu jadinya ya. Terima kasih untuk Ibu Andina pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Jadi di sini anaknya usia 5 tahun. Sudah beberapa hari kita tidak sampai punya info lebih pasti, maksudnya berapa harinya ini sudah sampai 5 hari kah atau 3 hari kah gitu ya. Yang penting nih pokoknya dia ada batuk kering sampai mau muntah. Sudah dikasih obat batuk sirup tapi belum membaik. Jadi sebenarnya kita punya apa ya, kalau saya bilang golden period nih, kapan kita harus panik, kapan kita bisa menunggu dulu di rumah untuk membawa anak periksa ke sarana pelayanan kesehatan terdekat. Jadi misalnya kita lihat ada kondisi batuk-batuk pada anak. Kalau berlangsung 3 hari sampai 5 hari, kemudian dia sudah membaik dengan sendirinya, kita tidak perlu kok terlalu panik untuk segera dibawa periksa. Kita boleh lakukan penanganan-penanganan awal seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tetapi kalau misalnya nih sudah lebih dari 5 hari atau 5 sampai 7 hari, kemudian apalagi ini sudah sampai dikasih obat tapi belum membaik, kemudian kadang-kadang sampai muntah, di sini sebenarnya sudah ada urgensinya untuk dibawa ke dokter masing-masing atau ke sarana pelayanan kesehatan. Karena apa? Mungkin di sini sudah harus ada tambahan obat-obatan yang akan disesuaikan dengan dokter menemukan apa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap si kecilnya. Nah, jadi yang pertama tadi dilakukan pertolongan-pertolongan pertama yang sudah saya jelaskan, kemudian ditambah nih, tadi ada pertanyaan bagus sekali. Makanan apa ya dok, gitu ya, yang mungkin sebaiknya dikonsumsi atau yang tidak boleh dikonsumsi gitu. Ini berlaku untuk semua jenis batuk ya, tidak melulu hanya untuk batuk kerjaan. Jadi memang yang pertama kita ingin nutrisi yang baik, lengkap, dan seimbang supaya daya tahan tubuh anak bagus. Jadi selain tadi konsumsi air putih, kemudian kita harus berikan yang lengkap itu apa? Mengandung karbohidrat, protein, lemak, ada seratnya. Serat itu tuh contohnya sayur-sayuran dan buah. Nah, di sayur-sayuran dan buah itu banyak sekali loh multivitamin dan mineralnya. Yang ini sebenarnya bagus untuk daya tahan tubuh anak. Lalu yang nggak boleh apa nih dok? Makanan-makanan yang mengiritasi saluran pernafasan. Contohnya apa? Contohnya makanan-makanan yang terlalu manis gitu ya. Jadi makanan yang gulanya berlebih, itu dia mengiritasi sekali pada saluran nafas. Kemudian yang kedua, makanan yang terlalu berminyak gitu ya, bergoreng-goreng gitu. Apalagi misalnya digorengnya menggunakan minyak yang sudah entah berapa kali pakai ya gitu. Itu sebenarnya sudah berubah menjadi minyak yang lemaknya tidak baik ya gitu. Itu mengiritasi juga tuh ke saluran pernafasan. Kemudian apalagi nih, makanan-makanan kemasan. Kenapa? Karena makanan kemasan ini itu biasanya nih mengandung bahan-bahan pemanis buatan, pengawet gitu ya. Ini mengiritasi sekali pada saluran nafas. Yang terakhir, ini sebenarnya malah menjadi favorit nih, makanya saya taruh di terakhir. Itu adalah makanan cepat saji. Ya, karena sebenarnya
anak kita tuh favoritnya tuh Ya. yang lain nggak mau dong, tapi kalau dikasih makanan cepat saji makannya banyak. Nah, itu biasanya pasien Betul. saya suka ngomong gitu tuh. Jadi, ini juga sebenarnya adalah makanan yang harus, kita hindari pada saat anak kita sedang mengalami keluhan Oke. batuk. Sebenarnya pun kalau anak sehat, kita juga sebagai dokter biasanya saran, ini juga tidak, tidak baik untuk dikonsumsi terlalu sering ya gitu, karena dia punya efek yang tidak baik terutama untuk kesehatan, utamanya mengenai sindrom metabolik ya, obesitas atau kegemukan, tekanan darah tinggi, kencing manis itu ke depan. Oke. Jadi bisa dilakukan Oke. pertolongan pertama, kemudian dihindari makanan-makanan yang bisa menjadi pencetus, dan kalau Oke. ini sudah lebih dari 5-7 hari, yuk kita bawa periksa yuk supaya Oke. tidak berkepanjangan nih kondisi Oke. batuk-batuk. Oke, Dok, sebelum kita break, Dok, ada satu makanan lagi yang sering ditanyakan oleh orang tua, es-esan, Dok, es krim, Iya. es segala macam itu Iya, gimana, Dok? betul. Jadi sama ya sebenarnya es-esan ini tadi sebenarnya sudah agak saya sentil sedikit dengan konsumsi air putih terutama yang hangat gitu ya. Karena apa? Yang hangat ini sebenarnya dia membantu menyamankan saluran pernafasan dan membantu mengurangi ketidaknyamanan dan juga refleks batuk yang membuat anak tidak nyaman ya. Jadi memang es-esan ini juga sebaiknya kita hindari. Karena apa? Es-esan ini juga sebenarnya kalau kita mau tilik lebih lanjut, ini mengandung gula yang berlebih. Karena misalnya es krim gitu ya, itu sebenarnya gulanya juga berlebih. Jadi ini juga termasuk menjadi makanan yang sebaiknya dihindari kalau anak sedang batuk. Begitu. Oke ya, semoga terjawab ya Bu Andina. Jawaban dari Dokter Andina tadi ya. Double Andina nih ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya, Dok ya. Oke, pemirsa 0212903294 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar batuk kerjaan pada anak. Kita masih bersama dengan Dr. Andina Krisnawati Raharjo, SPAMK, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dok, kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ini. Kita mau bahas pengobatan dan pencegahan. Nah, kita pengobatannya dulu. Gimana nih, Dok, untuk pengobatan yang tadi kan udah ada penanganan pertama di rumah, sekarang pengobatan medis oleh dokter nih, Dok. Ya. Jadi kalau untuk batuk kerjaan ini sendiri memang tata laksana utamanya adalah pemberian antibiotik ya. Jadi ini sebenarnya menyesuaikan dengan berat ringannya penyakitnya. Utamanya kita berikan antibiotik, kemudian hidrasinya, cairannya juga kita jaga dengan biasanya diberikan infus kalau harus rawat inap. Pada saat kita nilai ternyata ada kondisi berat misalnya sampai timbul sesak nafas, kemungkinan besar juga dibutuhkan bantuan oksigen di situ gitu ya. Lalu untuk yang tambahan-tambahan yang lainnya sebenarnya mengikuti dengan apa yang kita temukan, apakah ada komplikasi lain daripada pertusis ini yang harus kita tangani. Tetapi pada prinsipnya adalah sama persis seperti pertolongan pertama, cuman lebih intensif ya, dengan pemberian cairan, kemudian nutrisinya, dan utamanya adalah antibiotiknya gitu. Itu dari pengobatan ya. Tapi untuk pengobatannya sendiri bisa berapa lama kira-kira dia, Dok, bisa berjalan? Karena kan batuk kerjaan ini kan sudah agak lama nih ya. Mungkin penanganannya bisa lebih intensif daripada yang batuk biasa. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya batuk kerjaan ini sendiri kan baru muncul gejala khasnya di minggu ke-3, 4 sampai ke minggu ke-6 atau 8 tergantung daya tahan tubuh anak ya. Nah, pengobatannya sendiri sebenarnya ini bervariasi tergantung juga respon dari pemberian antibiotik. Tetapi kalau kita ambil lamanya sebenarnya sampai kira-kira biasanya batuk kerjaan ini sembuh itu bisa makan waktu 8-12 minggu dari awal mulai timbul keluhan batuknya. Walaupun belum sampai muncul tuh keluhan khas batuk kerjaannya. Jadi dari batuk awal sampai benar-benar itu keluhannya bisa sembuh atau benar-benar membaik tuh, itu bisa makan waktu paling lama 8-12 minggu. Jadi kita asumsikan sekitar berapa tuh? 2-3 bulanan ya gitu. Itu akan dipantau terus oleh dokter, tapi biasanya untuk pemberian antibiotiknya sendiri itu berkisar 7 hari atau 10 hari bergantung nanti perkembangannya bagaimana. Pada saat dia sudah mulai berkurang juga nanti tidak akan semua obat-obatan dilanjutkan, tetapi memang sesuai dengan datanya bisa sampai benar-benar sembuhnya itu di 8-12 minggu begitu. Oke ya. Jadi ini benar-benar harus disiplin banget orang tuanya ya, Dok ya. 8-12 minggu loh, kasihan ya si anak-anaknya harus batuk-batuk begitu. Oke, sekarang pencegahannya, Dok, gimana nih?
Nah, ini yang paling utama nih ya. Karena tadi kita udah berbicara mengenai penyakitnya, terus gejalanya, terus kita harus ngapain. Yang paling utama justru ini, jangan sampai tuh kita berkutat sama penyakit batuk kerjaan ini gitu Betul. ya. Jadi kita harus melakukan pencegahan supaya kita nggak perlu pusing-pusing deh sama si batuk kerjaan. Karena pencegahannya itu sudah ada dan sangat gampang. Itu adalah dengan pemberian vaksinasi ya. Vaksinasinya apa? Vaksinasi pertusis karena ini diberikan vaksinasi untuk batuk kerjaan. Vaksinasi pertusis ini kita bisa dapatkan combo dalam vaksinasi DPT. Jadi D-nya difteri, P-nya itu adalah pertusis, T-nya adalah tetanus. Ini sudah bisa diberikan dosis pertama itu sejak anak usia 6 sampai 8 minggu. Kemudian dia akan diberikan 3 kali. Jangan lupa, jangan cuma yang di awal 3 kali nih. Karena kebanyakan orang tua tuh suka hanya dosis primer di awalnya saja. Padahal ini butuh booster kayak COVID ya. Ada tuh booster-boosternya dan ini cukup banyak seri boosternya. Ada 18 bulan, ada juga 5 tahun, kemudian SD ya, kelas 1, kelas 2, waktu program BIAS tuh, bulan imunisasi anak sekolah, itu masih akan ada karena menurut penelitian sebenarnya 10 tahunan itu antibodinya sudah mulai turun, jadi harus di booster kembali. Jadi karena ini sudah ada pencegahannya, sudah ada vaksinasinya, kita nggak menunggu dulu nih seperti COVID, anak 2 bulan belum bisa dikasih vaksin. Ayo kita manfaatkan yang sudah ada supaya kita tidak perlu berkutat dengan penyakit batuk kerjaan. Oke, Mungkin kalau begitu, sudah kelewatan dok waktunya, maksudnya belum divaksin, Ah, di maksimal usia berapa sih dok? Boleh atau sampai oke. kapanpun atau gimana tuh? Ya, sebenarnya untuk catch up-nya itu sendiri cukup panjang ya waktunya. Jadi kita masih bisa berikan itu sampai dia usia 5 tahunan atau 6 tahun. Karena di atas itu sebenarnya memang pertusis kita sudah tidak berikan. Karena apa? Dia punya efek yang membahayakan juga sih gitu ya, efek samping atau KIPI-nya yang agak mengkhawatirkan. Jadi manakala kita masih ada dalam rentang pemberian dosis walaupun dia terlambat, misalnya sekarang 3 tahun nih dok, ya udah ayo kita catch up, itu masih bisa kok selama dia masih dalam rentang dosis pemberiannya. Jangan sampai nanti keburu sudah tidak bisa diberikan. Nah, itu berarti ya anak tidak punya nih antibodinya gitu ya. Jadi kita ya cukup was-was kalau sampai dia kontak dengan anak yang sedang menderita batuk kerjaan. Jadi di bawah 5 tahun tuh kita masih bisa kejar atau catch up apabila anak terlambat pemberian vaksinasi pertusisnya. Oke, ini sudah dijelaskan secara detail dari penyakitnya apa, pengobatan dan pencegahannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, betul ya dok ya? Betul Oke, sekali. terima kasih dokter Andina sudah berbagi. Semoga ini menjadi insight baru bagi para orang tua untuk menjaga kesehatan buah hatinya. Terima kasih dok, salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan Sama-sama, semoga teman-teman di Rumah Sakit bermanfaat. IMC Alam Sutra. Terima kasih dok, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Andina. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.